Halo, hari ini saya akan membahas mengenai komunikasi. Oh, oke. Bisa dijelaskan? Komunikasi adalah transmisi informasi dari pengirim pesan ke penerima. Jadi intinya menyampaikan pesan ya. Lalu, apa ada peran penerima pesan di sini? Ya, ada. Penerima pesan dapat memberikan umpan balik terhadap pengirim pesan. Oh, oke. Bagaimana dengan jenis media komunikasi? Apa bisa dijelaskan? Ya, media komunikasi adalah saluran atau jenis metode penyampaian pesan. Bentuknya bisa bermacam-macam, bisa langsung, bisa melalui surel, bisa melalui telepon, dan lain-lain. Kegiatan komunikasi akan berjalan lancar jika memiliki kualitas berupa saling menjalin komunikasi yang sehat, saling menjaga, menghargai, dan etikat baik untuk saling tidak menyakiti, saling rendah hati, pelankan suara, jangan tinggi hati, dan jangan remehkan orang lain, adanya umpan balik dan saling komunikatif, saling melihat dan memberikan kesan kooperatif, komunikasikan segala sesuatu yang punya pesan dan makna yang menimbulkan hubungan nyaman dan sejuk, ekspresikan hubungan dengan baik, tidak emosional dan saling asal-asih dan asuh, bersifat komunikatif artinya orang yang diajak bicara tidak nyambung dan dilanjutkan, nantinya akan menjadi masalah, dan komunikasi bahan atau materi pembicaraan yang bermoral dan beretika. Kemampuan komunikasi dapat diperbaiki melalui 5 gaya komunikasi atau kecakapan bisa di bawah pengawasan Anda. Asertivitas, agresivitas, non-asertivitas, komunikasi nonverbal, mendengarkan secara aktif. Gaya komunikasi terdiri dari 3, yaitu gaya asertif, gaya agresif, dan gaya non-asertif. Gaya asertif adalah sikap yang mampu mengekspresikan perasaan dan harga diri, tidak mengambil keuntungan dari orang lain. Gaya agresif adalah gaya yang menyatakan perasaan dan harga diri, berjuang memperoleh keuntungan orang lain dengan cara tidak adil. Gaya non-asertif dicirikan dengan takut dan perilaku yang mengingkari diri, tidak efektif, memberi keuntungan tidak adil bagi orang lain. Kemampuan komunikasi manajer dapat diperbaiki dengan mencoba lebih asertif, yang dapat dicapai dengan menerapkan perilaku non-verbal dan verbal yang saling melengkapi dan menguatkan, yaitu dengan menggunakan komunikasi dari berbagai elemen-elemen, mendeskripsikan, mengekspresikan, berempati, menetapkan, memberikan petunjuk. Distorsi komunikasi terjadi ketika karyawan yang sengaja mengubah isi pesan, mengurangi kecepatan komunikasi antara manajer dan karyawan karena adanya politik dalam tempat kerja, hasrat atau mengatur kesan yang dapat ditangkap atau rasa takut mengenai bagaimana manajer merespons sebuah pesan. Dampak menghasilkan kesalahan pengiriman pesan yang tidak utuh diteruskan malah tersebar, informasi yang salah tersebar, dan berbagai masalah lain yang berkaitan dengan kuantitas dan kualitas informasi. Cara mengurangi distorsi oleh manajer: mengurangi perbedaan kepuasan tentang mereka sendiri dan bawahan mereka, meningkatkan kepercayaan melalui proses peninjauan kinerja yang memberikan penghargaan atas kinerja karyawan yang sebenarnya, mendorong respon staff dengan menjalankan rapat-rapat yang lebih kecil dan lebih informal, menentukan tujuannya dan mendorong para karyawan untuk berfokus pada masalah dari pihak mereka sendiri, mengajukan dialog di antara pihak-pihak yang memiliki sudut pandang yang berlawanan. Fungsi dan manfaat komunikasi adalah fungsi informasi, artinya komunikasi mempunyai makna media untuk memberitahukan sesuatu pada pihak tertentu dengan maksud agar komunikan dapat memahaminya sehingga terjalin hubungan dan interaksi. Sebagai ekspresi, artinya orang yang berkomunikasi berarti dia melakukan ekspresi diri. Hal ini sebagai bentuk atau wujud ungkapan perasaan, pikiran, sampai yang dia pahami terhadap suatu permasalahan. Komunikasi sebagai fungsi kontrol, artinya komunikasi dapat menghindari terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan dengan memberi pesan berupa perintah, peringatan, penilaian, pertanyaan, dan lain sebagainya. Fungsi sosial, artinya komunikasi sebagai kebutuhan dan keakraban hubungan di antara komunikator dan komunikan. Berfungsi dalam bidang bisnis, artinya komunikasi sebagai kebutuhan dunia bisnis yang berkaitan dengan finansial, barang, dan jasa. Fungsi dakwah untuk menyampaikan sesuatu. Hal ini memiliki makna sebagai media penyampaian pesan-pesan keagamaan dan perjuangan bersama